Mungkin kopi itu bikin orang melek dan susu itu bikin orang tidur. Jadi kalau kita minum kopi susu mungkin nanti bisa merem dan melek bergantian. Nah, sama halnya kalau BKKBN di merger ke kesehatan, ini hanya prediksi analisis akademis saja, melek juga tidak, merem juga tidak. Mungkin ini analogi yang mudah, Pak. Baik, Oke. Terima kasih. Nanti mohon pertimbangan bisa dijelaskan di sini juga, mungkin bisa menjadi PR Bapak untuk pulang ke Jakarta. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan pada Pak Mahfud. Baik Bapak, itu tadi kita sudah mendapatkan 3 pertanyaan yang mungkin memang harus dijawab secara berurutan. Kita mulai dari Mbak Misbah tadi tentang pernikahan dini. Bagaimana cara Ya, betul. Jadi yang pertanyaan pertama, kedua tentang pernikahan dini kalau di pedesaan, memang tidak bisa kita pungkiri bahwa di desa fasilitas pendidikan kurang. Kalau sudah taman SD mau dikemanakan? Malah ada kata-kata daripada berzina lebih baik nikahkan cepat. Itu problema kita memang Bapak Ibu. Jadi tidak usah dulu ini menjadi hambatan sebetulnya. Ya, memang secara kenyataan itulah hambatan kita di pedesaan. Tapi kalau kita biarkan, misalnya di pedesaan tersebut kita canangkan kampung KB, apakah bisa kampung KB yang kriterianya miskin kita laksanakan revolusi mental untuk bangun karakter manusianya? Ada yang mengatakan tidak mungkin Pak, mereka perlu beras, perlu dan lain-lainnya. Betul, memang perlu beras orang miskin, tapi kalau merubah kemiskinan itu mulai dari mental pikirannya, sadarkan dia. Tapi yang turun ke bawah itu pakai bahasa mereka. Tidak usah ngomong-ngomong revolusi mental, sadarkan siapa dirinya itu. Bahwa kemiskinan itu jangan menurun terus. Menurun dari mana? Dari kakeknya, ke ayahnya, ke anaknya, nanti ke cucunya. Enggak, harus diputus. Itulah tugas kita semua. Ya, memang itulah tantangannya. Maka sekarang secara pemerintahan, Saudara Menteri Desa untuk bangun desa supaya jangan ketinggalan. Presiden Jokowi juga mengajak kita membangun tol laut supaya ada hubungan transportasi ke desa dan juga ke kota-kota antar pulau. NKRI ini perlu dipertahankan. Itulah kira-kira. Itulah justru tantangan kita. Ya, jadi revolusi mental boleh diadakan di pedesaan, cuman agen revolusi mental itu harus memakai bahasa mereka, jangan bahasa yang tinggi-tinggi. Sadarkan dulu mereka itu siapa. Mereka adalah manusia sama dengan kita juga, tapi hidup di pedesaan. Ya, tugaslah mahasiswa nanti kalau kuliah kerja nyata dan lain-lain. Nah, kalau pertanyaan ketiga, kalau program KB ini BKKBN yang katakan tadi merger dengan kesehatan, kita mundur 40 tahun ke belakang, mau mundur ke depan. Itu zaman Bung Karno itu, bahwa KB hanya dipandang sebagai untuk kesehatan ibu dan anak. Untuk kependudukan beliau katakan transmigrasi, maka dia pro natalis. Bung Karno pada waktu itu anti KB. Tapi dengan berubah Pak Harto, Orde Baru tahun 70, anti natalis, demografi. Ya, apa demografi? Jumlah penduduk akan menjadi penghambat bagi kemajuan kesehatan rakyat. Betapapun suksesnya pembangunan ekonomi, kalau penduduk tidak dikendalikan, 2 cukup, maka tidak akan berpengaruh pada kesejahteraan rakyat. Tapi nanti berubah,
ke depan, karena orang sudah sadar akan hak asasinya, demokrasinya. Maka ke depan yang kita bangun adalah BKKBN yang memperhatikan kuantitas sekaligus kualitas manusia. Maka program KKBPK itu jadi satu kesatuan untuk mencapai tujuan pendirian NKRI ini. Negara Kesatuan Republik Indonesia ini ada di pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu melindungi segenap tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut serta dalam perdamaian dunia. Kita belum ketinggalan, ya, saatnya sekarang kita mulai. Jadi tidak benar itu kalau BKKBN merger sama kesehatan. Sebetulnya kalau merger, BKKBN ini jadi payungnya besar, kesehatan itu bagian dari BKKBN kalau mau, ya. Kalau mau itu katakanlah jadi menteri kependudukan dan keluarga berencana, di bawahnya itu ada bagian kesehatan kalau mau. Tapi karena merubah paradigma, merubah pikiran tuh beda sekarang, susah. Lo menjawab salam aja orang berpikir-pikir, apalagi mau merubah, membalikkan. Coba, kesehatan itu bagian kecil daripada kependudukan, bagian kecil. Soal kualitas manusia 4 dimensi kesehatan, dimensi fisik, dimensi mental, dimensi spiritual, sosial, emosional. Di mana penduduk ini manusia? Nah, itulah kira-kira, ya. Boleh dikaji secara akademik. Masalahnya pada waktu Orde Baru berakhir tahun 98, semua kesuksesan Orde Baru itu ditinggalkan. Itu masalahnya. Kenapa sukses dulu BKKBN zaman Pak Haryono Siono? Karena memang struktur pemerintahan otoriter, sentralistik. A kata pusat, A juga di bawah. Tapi sekarang desentralisasi, itu pun tidak boleh kita nafikan. Kita balik lagi ke sentralistik. Jangan, karena kita era demokratisasi, era hak asasi manusia. Harus pendekatannya komunikasi. Maka saya katakan tadi, kekurangan orang Indonesia sekarang tidak mampu berkomunikasi. Jadi nanti kepada dosen-dosen saya katakan, pada waktu mengadakan kuliah, jangan ada satupun HP yang dipegang. Gak ada. HP kumpulkan, jangan pula masuk tas, jangan pula digetarkan, kumpulkan. Karena sekarang ini komunikasinya juga rusak oleh karena ada HP. Coba lihat di dalam rumah, berkumpullah ayah, ibu, anak-anaknya, masing-masing buka gadget sendiri. Gak ada tanya jawab komunikasi. Enggak salah, itu teknologi. Manusianya harus mampu berkomunikasi. Komunikasi segitiga tadi menjadi manusia yang berkarakter. Itulah tugas kita sekarang. Jadi bagi nanti para mahasiswa ini menikah karena perencanaan, ya, karena jodoh memang datanglah si belahan hati, belahan jiwa itu. Rencanakan mendapat anak 2 saja, karena dia mau dididik menjadi contoh. Walaupun wanita ini nanti mencapai S3, jangan berarti sarjana. Saya ini sarjana, saya harus bekerja di luar jadi buruh penerima gaji sehingga anak-anak terlantar. Jangan. Ilmu S3 itu bagi wanita untuk mendidik anaknya supaya anaknya itu berkarakter, pintar, otaknya cerdas, sehingga umur 5 tahun dia sudah naik SD, hanya 14 tahun dia kuliah. Coba zaman sekarang bisa. Sangat encer otak anak tersebut oleh ibu yang S3 tadi. Tapi kalau pandangan sekolah itu untuk bekerja, mencari upah, harus dirubah. Zaman ke depan abad informasi, tidak usah jadi pegawai negeri,
Kalau pegawai negeri apa kalau dulu? Ah, nggak apa-apa jadi pegawai negeri. Kenapa? Kan gajinya kecil. Nggak apa-apa gaji kecil tapi embatannya besar. Hah, korupsi. Zaman sekarang masih mau korupsi? Apa kata dunia? Enggak. Inilah kekurangan kita. Negara yang kaya ini masih banyak penduduk miskin karena korupsi. Pertumbuhan ekonomi sekian persen tidak netes ke bawah, nyangkut di mana-mana. Tapi namanya korupsi, manusia itu serakah, tidak tahu dirinya siapa dan mau kemana. Dia katanya mengumpulkan harta untuk anak 7 turunan, padahal begitu dia meninggal, anak turunannya berebut hartanya itu, masuk penjara semua. Alah, 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 alah. Hah, sehingga tidak ada komunikasi lagi. Kan anak itu anak yang soleh, mendoakan kita. Begitu kita masuk liang kubur, setelah kita mempertanggungjawabkan apa kegiatan kita di dunia, udah jadi komunikasi. Tadi transcendental spiritual, interpersonal, lakukanlah komunikasi itu. Kita bangun masyarakat Indonesia ini, ya, menjadi Nusantara Jaya. Terima kasih. Oke. Lain kali kita ketemu lagi. Terima kasih banyak. Alhamdulillah. Oh ya, silakan. Bapak. Ada satu. Ya, silakan. Bapak bisa, ya perlu itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada sore hari ini kita semua menemukan kebahagiaan, yaitu revolusi mental. Yang kita sampaikan, sebetulnya revolusi mental ini untuk negara kita siapa yang pegang? Karena KIE itu perlu biaya. Yang jawatan yang mempunyai KIE satu-satunya adalah BKKBN. Jadi pekerjaan BKKBN yang 1 tahun kita selesaikan dalam 2 bulan, 10 bulan untuk revolusi mental. Setuju? Insya Allah kita kerjakan. Terima kasih semuanya. Baik, terima kasih banyak. Itu tadi tambahan dari senior kita bahwa seharusnya dari 1 tahun itu 2 tahun untuk urusan KB, 10 bulan adalah urusan revolusi mental. Luar biasa sekali. Insya Allah itu bisa memperbaiki bangsa kita sehingga membawa bangsa kita semakin baik dan semakin maju. Kepada yang terhormat Bapak Ibu hadirin yang saya banggakan, ternyata tidak terasa sudah 1 jam kita mengikuti perkuliahan umum pada kesempatan siang hari ini, dan saya tidak bisa mengucapkan kata-kata yang lebih baik lagi selain ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kesempatan dan kesediaan dari Bapak Dr. Surya Chandra Surapati, MPH PhD, atas waktu dan kesempatannya untuk memberikan wawasan kepada kami dari keluarga besar Muhammadiyah, terutama dari Stisip Muhammadiyah Madiun serta Akbid Muhammadiyah Madiun. Dan kami mengucapkan selamat jalan pada Bapak, mudah-mudahan sampai kembali ke tempatnya dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya sebagai moderator atas nama Stisip Muhammadiyah Madiun secara pribadi, saya Muhammad Nasir mengucapkan terima kasih dan mohon maaf yang sebesar-besarnya atas segala kekurangan. Dan saya kembalikan kepada pembawa acara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Dr. Surya Chandra Surapati, MPH PhD. Tepuk tangan sekali lagi. Bapak, terimalah lagu persembahan dari kami buat Bapak. Mari teman-teman. Terima kasih Bapak, terima kasih Bapak, terima kasih kami ucapkan. Terima kasih Bapak, terima kasih Bapak, terima kasih kami ucapkan. Salam, salam, terimalah salam dari kami yang ingin maju bersama-sama. Salam, salam dari kami yang ingin maju
kasih kepada Bapak Nasir selaku moderator, dan sekali lagi terima kasih kepada Bapak Dr. Surya Chandra Surapati, MPH, PhD. Mungkin ada pengambilan gambar sebentar untuk para pejabat dari Sisip dan Akbid, monggo dipersilahkan mumpung berkumpul. Mohon adik-adik jangan pulang sebentar sebelum Bapak meninggalkan tempat. Kami mohon untuk tunggu sebentar. Demikian rangkaian kegiatan kuliah umum peran perguruan tinggi dalam mewujudkan revolusi mental yang diselenggarakan oleh Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Muhammadiyah Madiun yang bekerja sama dengan BKKBN Republik Indonesia. Saya selaku pembawa acara mohon maaf sebesar-besarnya atas salah kata, salah ucap yang kami lakukan. Terima kasih. Wali taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.